Tapi kalau benar kamu percaya Yesus, sunat dulu. Ya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara-saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya semalam live ya. Setiap malam ya bersama-sama dengan saudara seiman, khususnya buat pengikut saya di Facebook. Saya mengajak saudara untuk live menyembah Tuhan bersama-sama. Sekali lagi dikhususkan kepada saudara seiman. Itu sebabnya pengaturan saya yang bisa berkomentar hanya saudara seiman atau pengikut saya, dan saya menganggap bahwa pengikut saya adalah yang seiman. Namun ada yang berkomentar seperti ini saudaraku ya, pada saat kita live ya, sepertinya ada yang sedikit usil. Ada banyak kalimat-kalimat yang dia ngomong, termasuk begini ya. Tapi kalau benar kamu percaya Yesus, sunat dulu. Ya. Nah, dia berkata kalau kamu percaya Yesus, sunat dulu. Kita harus paham saudara bahwa apa itu latar belakang sunat, sejarah sunat. Jangan kita asal ngomong tentang sunat tetapi tidak mengerti apa tujuan sunat itu sendiri. Ya, walaupun kita orang Kristen juga melakukan sunat, ada juga yang tidak, saudara. Tetapi sunat bukanlah hal yang hakiki, bukan kebenaran mutlak. Pertama, saudara, bahwa sunat sendiri itu diberikan kepada Abraham, perjanjian Elohim dengan Abraham di dalam Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kita tahu saudara bahwa dari Abraham lahir generasi keturunan Israel. Orang Israel, orang Yahudi. Dan perjanjian ini kepada Abraham, saudara. Sunat adalah perjanjian Elohim dengan Abraham. Nah, namun sampai kepada hadirnya Yesus Kristus, dan yang sekarang menjadi pengajaran Rasul Paulus, saudara, ya, itu tidak lagi menekankan sunat, ya. Kalau saudara lihat di dalam Roma 2 ayat 29, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Elohim. Sunat ini diberikan kepada Abraham dan keturunannya, khusus kepada orang Yahudi, saudara, sebagai tanda perjanjian. Tetapi perjanjian baru bukan lagi sesuatu hal yang penting, bukan kebenaran mutlak, saudara. Karena kita tidak bersunat, maka kita tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Apalah artinya? Bahkan Rasul Paulus menekankan, apa artinya kita bersunat tetapi kita tidak melakukan hukum Taurat? Tidak ada gunanya. Tetapi yang paling penting sekarang, saudara, adalah bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara hati, seperti dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-29, saudara. Kalau di dalam Galatia 2 ayat 8 dikatakan, karena Ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus yang memberikan kekuatan kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat atau orang-orang Yahudi. Dan dia juga memberikan kepadaku, yaitu Paulus, memberi kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Walaupun Rasul Paulus sendiri bersunat, saudara, karena dia keturunan Yahudi. Tetapi dia menyampaikan firman bahwa keselamatan itu bukan hanya kepada orang Yahudi yang bersunat,
tetapi juga orang-orang yang tidak bersunat. Sebab sunat yang sesungguhnya adalah sunat di dalam hati kita. Jadi sunat untuk sekarang ini saudara, bukan kebenaran mutlak yang membawa kita untuk berkenan kepada Tuhan. Itu hanya hal lahiriah saja. Karena yang sesungguhnya, Yesus telah datang untuk menaruh roh dalam hati kita. Dan itulah sunat yang sejati untuk kehidupan yang kekal. Walaupun di kedokteran sunat itu adalah sesuatu hal yang penting untuk kesehatan saudara. Tetapi kalau ada saudara yang merasa tidak perlu, itu tidak ada masalah. Tidak ada kaitannya dengan keimanan dan masuk surga saudara. Sekali lagi, bahwa latar belakang sunat itu janji kepada umat Yahudi, perjanjian. Tetapi hadirnya Yesus Kristus, maka kita bersunat di dalam hati secara lahiriah, tanda saudara bahwa kita adalah milik Tuhan yang dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harus kita pahami. Jangan kita ngomong sunat tetapi tidak mengerti latar belakangnya, dan apakah masih relevan sampai sekarang. Karena yang sesungguhnya yang terjadi adalah zaman perjanjian baru, sunat hati. Bagaimana kita diberikan tanda untuk orang-orang yang percaya dan untuk orang-orang yang akan diselamatkan pada hari penghakiman Yesus Kristus datang. Biar firman Tuhan ini memberkati, menolong saudara. Silakan saudara share untuk menguatkan saudara seiman, menolong saudara seiman, bahwa kita adalah orang-orang yang bersunat dalam hati, sebagaimana yang disampaikan dalam Roma 2 ayat 29. Sunat di dalam hati secara rohani, jelas saudara, bukan secara hurufiah, secara jasmani. Itu baik untuk kesehatan, tetapi yang paling penting adalah sunat hati secara roh. Roh kita diberikan tanda bahwa kita adalah anak-anak Elohim yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.